Bersumbangsi bersama relawan Seci di usia muda merupakan salah satu bentuk penggarapan ladang berkah sejak dini. Berbagai kegiatan yang dilakukan dapat menjadi cerminan yang menginspirasi banyak orang serta menghadirkan berkah bagi sesama. Berikut ini sosok muda-mudi Seci yang mendedikasikan masa mudanya untuk menjalankan jejak misi Seci. Menapaki jejak misi bersama Seci di usia muda adalah Vivi. Perjalanannya bersama Seci dimulai ketika Vivi mengenal Seci di universitas tempatnya menuntut ilmu. Bergabung bersama muda-mudi Seci, ia aktif dalam kegiatan bakti sosial, kunjungan kasih, maupun kegiatan-kegiatan lain yang membuat dirinya semakin yakin untuk menetap di jalan Seci. Aku biasa gabung suku-suku ikut survei kasus, jadi lebih ke amal sih kalau sekarang ini. Mengisi baterai lah di saat weekend. Jadi kan biasa Senin sampai Jumat kan sibuk kerja, kuliah. Jadi di hari weekend aku kayak mengisi baterai selama ikut kegiatan, lebih bersumbangsi, merasa bersyukur sih masih bisa bersumbangsi kepada masyarakat. Di samping aktif dalam kegiatan Seci di usia yang masih sangat muda, Vivi telah menerapkan pola hidup bervegetarian, menjadikan vegetarian sebagai gaya hidup yang ia terapkan. Hal ini dilakukannya sebagai wujud cinta kasih kepada makhluk hidup dan sebagai sumbangsi yang dilakukannya guna mengasihi bumi. Jadi aku berpikir itu mungkin dari tahun 2013 atau 2014. Awalnya aku pas waktu itu masih SMA, aku lagi nonton TV, jadi keputar sebuah siaran TV Buddhis itu menceritakan tentang kisah hewan. Dari sana ada kisah hewan membalas budi, ada hukum karma, sampai daging ada di piring kita itu dapat dari mana, prosesnya gimana. Nah dari sana aku nyadar bahwa ternyata hewan juga punya perasaan, punya rasa emosi kayak kita manusia gitu. Jadi dari sana aku mulai bertekad untuk bervegetarian. Kegiatan lain yang Vivi geluti bersama Seci adalah kegiatan pelestarian lingkungan. Vivi cukup aktif dalam melakukan pemilahan sampah secara pribadi. Untuk kemudian ia antar ke depo Seci kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Bagi Vivi, melakukan kegiatan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Dengan satu orang turut mengulurkan tangan untuk melestarikan lingkungan, maka semua itu dapat menjadi benih yang menumbuhkan cinta bagi kehidupan. Harapan aku bisa lebih aktif menjadi relawan, bisa lebih aktif mengajak orang-orang buat bervegetarian, terutama teman-teman dekat aku. Belajar dari semangat seorang Vivi, menggunakan masa muda untuk turut bersumbangsi dan menjadi berkah. Satu tekad dapat menggalang hati sesama, saling menginspirasi untuk membawa berkah bagi kehidupan. Begitu juga dengan Nadia. Semangatnya dalam bersumbangsi pun ia tanamkan di dalam kehidupannya. Bergabung dengan Secing atau relawan muda-mudi Seci, setelah mengikuti camp Secing pada tahun 2016. Ia pun mengikuti jejak langkah sang ibunda yang telah menjadi relawan Seci terlebih dahulu. Karena aku tuh dari dulu pas aku kayak SD kelas 6, SD kelas 5 atau itu udah ikut kegiatan dulu sama mama. Nah awal itu mama kasih tahu ada depo daur ulang kan, milah-milah sampah gitu. Sampah itu dalam emas. Jadi setiap aku lihat botol plastik atau kayak ya Aqua, Gope gitu, kayak lihat itu aku bilang, "Mah itu emas" gitu. Sampai di sini tuh pernah ada kayak pemilihan RT atau apa gitu. Banyak kan sampah-sampah berkeliaran gitu. Terus aku pungutin, terus aku bawa pulang, "Ma, aku bawa emas." "Emas apa ini, Ma?" Botol plastik gitu. Jadi dari situ kayak udah senang aja sih ikut kegiatannya kan sama mama. Terus sempat juga cobain body pekerti juga setahun 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah habis itu udah nggak mulai lagi, cuman ikut kegiatan selang-seling dikit aja sama mama gitu, kayak depo daur ulang atau kegiatan cuci di PIK gitu. Kegemarannya dalam berorganisasi membuat Nadia terus menapaki jejak di jalan Seci. Berbagai kegiatan sosial seperti pembagian paket cinta kasih kepada opa dan oma di Panti Werda Kasih Bunda. Ikrarnya dalam bervegetarian juga ia mantapkan. Ketika perempuan berusia 21 tahun ini berkesempatan ke Hualien, Taiwan dan mengikuti camp Secing seluruh dunia pada tahun 2019. Mulai vegetarian pertama kali tuh mulai
kayaknya 2019 sebelum akhir Desember gitu kan, sempat coba sebulan gitu, tapi kayaknya balik lagi gitu, kayak nggak vegetarian lagi gitu. Tapi begitu akhir tahun kan aku kebetulan punya kesempatan pulang ke kampung halaman Batin gitu. Terus di situ ada cerita lucu nih, aku boleh cerita ya. Jadi kan kita selesai camp yang itu kumpul bersama satu negara, kayak sharing aja gitu gimana. Nah ada satu teman dia sharing tuh, dia tentang vegetarian gitu. Nah pas dia sharing vegetarian, maksudnya dia bilang gampang loh vegetarian, soalnya kan kayak kamu tuh bisa masak sendiri, terus kamu explore lebih banyak lagi. Terus pas dia dengar itu aku udah kayak kayaknya aku belum sanggup deh, kayaknya aku masih belum siap gitu, masa sih aku bisa gitu. Sampai begitu giliran aku cerita-cerita gitu, iya seru kenal teman baru. Terus tahu ada satu teman celetuk, nah yang vegetarian gimana? Terus aku bilang, ya udah deh aku coba deh, aku pengen bertekad cobain vegetarian gitu. Soalnya kalau aku pengen kayak panutan aku tuh kayak mama, soalnya kalau ditanya orang udah berapa lama vegetarian, pasti jawabnya saya sedang melatih diri gitu. Terus aku bilang teman-teman, iya aku juga pengen melatih diri. Ya udah deh sampai sekarang. Selain melindungi bumi, vegetarian juga bermanfaat bagi tubuh. Nadia pun sudah merasakan hal tersebut untuk kesehatan dirinya. Yang paling aku rasain tuh aku udah jarang sakit lagi. Serius, jadi kayak dulu tuh aku tuh punya kayak alergi pilek gitu. Pasti setahun tuh pasti ada sekali atau 2 kali aku bakal pilek gitu. Tapi sejak aku jadi vegetarian tuh udah nggak rasa ada sakit pilek lagi gitu. Aku merasa kayak aku punya sinus gitu. Cuman soalnya pileknya tuh nggak nularin orang, kayak alergi gitu kan. Jadi kayak aku udah nggak rasa pilek lagi sih sampai saat ini, untungnya. Dukungan dari sang ibunda pun terus bergulir kepada Nadia yang sedang melatih diri untuk bervegetarian. Kan Nadia kan seneng coba-coba masak, jadi ya dia mau masak apa ya kita ikut aja gitu, saya bantu, jadi kita ke pasar sama-sama beli bahan gitu. Harapan saya Nadia bisa bervegetarian tuh nggak cuman sekarang ini karena dia ada di Jatim. Saya ingin dia bisa seumur hidup dia sampai dia kelak berkeluarga dan punya anak. Dan saya juga berharap anak-anak cucunya saya pun bisa ikut bervegetarian. Melatih diri untuk belajar bervegetarian di usia muda, semoga dapat menginspirasi para muda-mudi untuk mencoba pola hidup sehat bervegetaris. Tim Liputan, DHI TV.